Halo Sobat Planner. Bagi Sobat Planner yang ada lagi di rumah, lagi di kafe, lagi di kampus, atau lagi dengerin podcast ini dimanapun kalian berada, balik lagi di POP atau Plan On Podcast episode 2. Ya. Kali ini apa nih? Kali ini kita kedatangan siapa? Kita hari ini kedatangan tamu yang super spesial. Super spesial. Pakai super soalnya lebih dari satu. Oke, jadi lebih dari satu. Spoiler kan lebih dari satu. Ada spoiler lagi gak, Del? Spoiler lagi ada gak? Dua-duanya berprestasi. Hot news 2024. Dua-duanya berprestasi. Tentunya juga menginspirasi. Iya. Kita spill dulu kali ya untuk yang guest star nih gitu. Guest star dong, kan super spesial. Bener, super spesial, berarti guest star pertama. Inisialnya siapa? Inisialnya A. Oke. Tapi bukan Adel sama Apep. Beda, kalau gitu nggak spesial. Oke, gak apa-apa ya. Jangan curhat di sini, Del. Maaf. Ya, oke, kita kenalin dulu ya. Guest star pertama, kita kasih clue ya, teman-teman. Guest star pertama ini dia memakai frame kacamata hitam. Terus asalnya dari Siantar. Iya, udah ketebak banget gak sih? Ketebak banget dong. Harusnya orang tahu. Yang saling mengenal pasti tahu nih. Iya, ini tapi ada clue yang terakhir yang paling gong banget. Apa nih? Gong banget. Dia ini pemenang kompetisi World Young Inventors Exhibition Gold Medalist. Oh my god. Ini pantas ya super spesial ya. Super spesial makanya. Tapi yang kedua tahan dulu ya. Kita belum spill dulu ya ini. Yang kedua ini siapa yang kedua? Yang kedua ini cluenya. Yang cluenya apa nih? Pejuang PP. Oke. Yang kedua cluenya, beliau ini memenangkan kompetisi MTQ UB yang ke-17 tahun 2024. Masya Allah tabarakallah. Jadi dua-duanya ini memang super spesial. Mereka ini memang berprestasi di bidangnya masing-masing. Iya, benar. Membanggakan nama PWK FTUB. Oke. Betul sekali. Gak usah lama-lama ya. Dan ini udah keburu penasaran Sobat Planner. Intronya kepanjangan nanti. Iya, oke. Jadi langsung aja ya. Please welcome Andreas dan Safina. Halo. Halo. Mungkin boleh disapa dulu sobat-sobat planner yang ada di rumah di mana aja. Halo sobat planner semuanya. Halo. Hai. Kenalin, nama aku Andreas Tabarat, biasa dipanggil Aha. Halo Aha. Halo Apep. Halo Adel. Ya, halo Sobat Planner. Perkenalkan, nama aku Safina Midudu Zahra, bisa dipanggil Safina. Halo Safina. Jadi ini tuh teman-teman guest star kita di episode 2 kali ini ada Andreas dan juga Safina. Gimana nih, boleh tahu gak kabarnya sekarang? Mungkin lagi ngapain, lagi sibuk apa, lagi ada apa di kehidupan kalian sekarang ini, boleh diceritain gak? Kepo nih, mungkin Sobat Planner kepo. Iya, kepo. Kan kita habis libur panjang ya. Iya, panjang sekarang banget. Udah liburannya panjang banget. Mulai memasuki semester yang semester akhir. Aduh, semester akhir. Kira-kira sibuknya ngapain nih? Iya, coba dulu nih, boleh. Dari aku aja ya? Boleh. Oke, untuk kesibukan hari ini untuk waktu yang akan datang ini sebenarnya saya nganggur, Mbak. Oh my god. Bohong banget gak sih ini gimmick ini? Gimana? Nganggurnya boleh dijelasin lagi Kak? Karena saya udah bisa dibilang nggak lanjut kuliah lagi. Sebenarnya aku itu lagi sibuk mau persiapan magang. Persiapan magang. Kebetulan kemarin puji Tuhan keterima di Inspiring. Oh my god. Inspiring. MSIB itu ya. MSIB Direktorat Kementerian ATR dan BPN. Ya, untuk batch 7. Jadi kami itu yang terpilih itu unofficially sebenarnya udah nggak masuk kelas lagi ya. Cuti ya ibaratnya. Iya, bisa dibilang gitulah untuk satu semester ini. Dan untuk kesibukan kedepannya mungkin untuk 2 minggu sebelum keberangkatan itu kami ada pelatihan.
Oke, Latihan 2 selama minggu 2 sebelum minggu. berangkat. Oke, Ya. Intensif lah gitu. Oke, makasih ya. Tahan dulu ya. Oke. Jangan Oke. terlalu banyak. Ini penasarannya udah banyak ya. Iya, udah mau sangat-sangat. mengajukan banyak list pertanyaan ke AHA. Tapi coba kita sapa dulu Safina ya. Gimana Safina? Gimana kabarnya sekarang? Sibuk apa? Alhamdulillah sehat. Untuk kesibukannya saat ini, kalau di akademik sih mata kuliah tinggal beberapa aja ya, sama skripsi. Wow. Oh my god. Waduh. So creepy. Terus yang kedua, aku alhamdulillah diamanai sebagai penyimak tahfidz di Pusat Tahfidz Masya Quran Allah. Masjid Darren Patah Universitas Brawijaya. Penyimak. Ya, jadi ada kelompok-kelompok buat hafalan Al-Quran gitu. Terus yang ketiga mungkin kadang-kadang bantu di di kelas Al-Quran di salah satu sekolah Islam swasta di Malang, Oke. Kota Malang. Ya. Masya Allah. Ini dua-duanya produktif banget ya. Produktif banget. Ini apa pengalaman baru juga nggak sih, kayak kita biasanya mungkin taunya cuman di kelas atau aktivitas di kampus, tapi kita jadi tahu nih aktivitas-aktivitas lain yang produktif di luar kampus. Iya benar. Kan tadi AHA sama Safina udah cerita dan sedikit ya, spoiler sedikit ya, kehidupan di beberapa minggu akhir-akhir ini ya. Iya, live Iya. update. Update-nya. Oke. Mungkin aku penasaran nih ke AHA dulu mungkin ya. Oke, boleh. Kan tadi berarti beberapa hari ini udah nggak masuk kelas karena udah mempersiapkan MSIP itu. Kalau boleh tahu persiapannya tuh apa aja buat kamu berangkat nanti ke sana tuh? Oke. Untuk persiapan magang itu, jadi 2 minggu ke depan ini bakal ada intensif dari pelatihan penyusunan RTR, terus ada pembelajaran secara daring untuk materi-materinya, ada juga pretestnya, ada juga belajar mandirinya e-learning, sama yang terakhir itu persiapan untuk keberangkatan, kayak maksudnya mobilisasi keberangkatannya, kayak pemilihan sarana kereta api ataupun pesawat. Berarti dia kayak pembekalan gitu ya. Iya benar, Kayak pembekalan. Pembekalan buat nanti kalau kamu dapet di daerah mana nih? Oh ya, kebetulan aku kepilihnya itu di Kabupaten Simalungun di Sumatera Ya. Utara. Itu dekat sama domisiliku, Kota Siantar. Pulang Gitu. kampung ya. Pulang berarti. kampung kita. Pulang kampung. Happy dong berarti nih ketemu keluarga di Happy rumah dong. sekali ya kelihatannya. Iya, Kelihatannya happy sekali. Udah terpancar ini ya aura happy-nya, udah mau meninggalkan Malang di beberapa minggu lagi untuk ketemu orang tua sekaligus cari pengalaman di Siap, MSIP-nya. benar. Ya nanti mungkin kita penasaran nih, banyak yang penasaran sobat planner Ya, terkait karena ini sesuatu pendaftar- yang baru banget. Iya, yang MSIB. MSIP di PWK ini sepertinya baru ya. Jadi Baru mungkin banget. nanti kita bisa cerita terkait kamu proses pendaftarannya, gimana dari proses pendaftaran sampai pengumumannya Sampai nih. sekarang tadi pembekalannya. Iya, sampai gimana? pembekalan. Iya. Kalau Safina Nih kan kalau Safina tadi udah jadi ini ya, kayak memegang di Masjid Raden Patah. Nah itu gimana kok kamu bisa sampai diberi kepercayaan sama orang-orang yang ada di sana gitu? Awalnya tuh aku sebagai anggota kan di sana. Jadi ini udah tahun ketiga. Tahun pertama aku sebagai anggota di sana, ya ikut kegiatannya. Terus saat itu juga sempat alhamdulillah wisuda tahfidz, tapi masih berapa ya? 5 juz. Masya Allah. Aku lihat itu. banyak. Ya, itu yang tahun pertama. Terus yang kedua lanjut di anggotanya juga, tapi aku juga dapat kesempatan jadi penyimak juga tahun kemarin. Mulai dari tahun kemarin berarti. Dari 2022. 2022. Kalau jadi penyimaknya 2023. Terus wisuda tahfidz lagi angkatan kedua, alhamdulillah. Berapa juz itu? Ya 30. Masya Allah teman-teman, sobat planner ini sudah wisuda Iya, 30 juz. 30 juz. Aku kepo nih, tadi kamu nyebutin penyimak itu apa? Itu Kayak gimana gimana tuh? Penyimak tuh Iya. kayak, jadi di sana kan banyak teman-teman yang mendaftar buat menghafal Al-Quran gitu ya, buat mencari lingkungannya. Jadi di sana nanti kita memfasilitasi, kita yang bantu nyimakin hafalannya, terus kita yang bantu benerin bacaannya kalau ada yang salah, kayak gitu. Berarti kayak mentor gitu ya. Benar, Kayak mentor. Oke.
banyak ya. Jadi Ini sebenarnya sesuatu yang baru banget buat kita Iya. semua, karena kan biasanya kita ketemu di kampus cuman itu aja ya aktivitasnya. iya, Ya. heeh. Mumpung kesempatan nih, kita ada waktu ngobrol banyak, kita harus kulik deh. Iya, kita harus kulik Kita harus sampai ke kulik. akarnya nih. Iya. Oke, jadi mulai dari awal boleh. Kita balik lagi ke AHA. Ceritain dong Ha, ini mulai kamu pendaftaran MSIB-nya itu kayak gimana? Dari awal nih. Iya, boleh Dari boleh. awal. Oke, untuk sobat-sobat planner semua, mungkin adik-adik atau teman-teman, kita sebelumnya harus tahu kalau MSIB di PWK itu bisa terbilang baru, ya kan? Oke. Bisa dibilang baru angkatan pertama lah. Angkatan Oke, kita. iya, Kita iya. ini. Nah, jadi kemarin aku itu udah dengar-dengar nih bakalan ada MSIB dan PWK itu bakalan masuk, bakalan lebih terbuka gitu kan sama MSIB nih. Nah, akhirnya aku cari tahu nih bagaimana kondisi dari mulai pendaftaran, proses registrasi akun sampai kepada seleksinya gitu. Aku tanya ke teman-temanku yang di batch 6 lalu gitu kan. Nah, habis itu aku daftar tuh di MSIB. Kebetulan tuh Bu Naila sebagai koordinator MSIB PWK Iya. itu ngirim kan di email Mm-mm. ikut ini ATR gitu kan. Iya. Nah, Inspiring. iya Kampus Merdeka. Nah, Iya. aku akhirnya kayaknya enak nih, asik nih gitu Asik. kan. Nah, akhirnya aku daftar. Oke. Daftar satu aja tuh. Nah, setelah ku cari tahu lagi ternyata kita itu bisa daftar sampai 22 slot. Oh. 22 berarti banyak mitra. ya kesempatannya. Iya, bener banget. Jadi aku kemarin daftar ATR, DPR juga aku gas jasa oke. marga. Ay, semua, Woi, semua ya. semua di tas. Iya. Oke. Istilahnya biar dapat lah satu kan. Iya, Melempar dadu peruntungan. Wes. Dan Alhamdulillah. jatuhnya Nah. Alhamdulillah. Puji Tuhannya kemarin dapatnya di Kementerian ATR BPN. Kementerian ATR. Nah, setelah itu udah keterima. Sampai akhir pengumuman itu dari PWK 21 itu Banyak ya. berapa orang ya, Mar? 13 13. 13 orang udah keterima dan tersebar di mana-mana aja gitu. Nah, setelah seleksi akhirnya masuk ke nginfoin ke Bu Naila lagi sebagai koordinator, membahas terkait dengan konversi 20 SKS dan habis itu ini lagi masuk ke pelatihannya untuk keberangkatan. Konversinya banyak juga ya 20 SKS. Iya, 20 SKS. Satu semester full. Iya. Mas. Nah, Satu semester full. gitu dia. Itu dia. Kita nanti nggak akan ketemu satu semester. Iya. Aduh, Aku gimana gak ketemu dong? kalian satu semester. Ini nanti sekalian Gimana say dong? goodbye dong. Iya dong. Oh enggak dong. Masuk kelas lagi enggak kan ya? Apa? Ini semester ini? Enggak. Iya nih, berarti nanti say goodbye juga nih di sini nih sama sobat-sobat Farewell, planner lainnya farewell. juga. Iya. Oh iya, aku mau ngasih info satu lagi boleh? Boleh. Boleh sekali. Nah, jadi kita tahu kan kalau kurikulum PWK itu kan udah diubah ya. Iya. Jadi satu studio itu kayak dimajukan lebih awal. Dari semester 1. Nah, Iya. studio terakhir kita kan SPW di semester 6. Iya. Nah, itu dimajuin di semester 5 sama Kurikulum yang sama baru kurikulum ini. kita yang baru Oke. supaya angkatan 2023 kayaknya. 2023 sama ke bawah itu semester 6 itu udah bisa magang di MSI. MSIB. Oke, jadi sebenarnya itu juga poin plusnya Iya, Bener. mereka ya. plus banget. Karena kita dulu benar-benar nggak ada info terkait Iya. MSIB ini. Nggak bisa ikutan juga. Iya. Susah Karena kan ada pasti studio. jadi. Iya. Iya, ada karena ada studio. studio Kan juga. ada studio. Nah sekarang nih kurikulumnya udah diubah. Sudah diubah Ini sehingga kesempatan. bisa Kesempatan banget nih buat teman-teman yang emang berminat buat magang di luar kampus, buat nyari pengalaman baru ya. Benar. Bisa dipertimbangkan nih dari mulai sekarang. benar. Nah cari info terkait instansi mana aja yang ada slot untuk magang MSIB itu gimana sih caranya? Nah, jadi kalau kalian mau cari slot gitu, tinggal di website kampus Merdekanya aja. Oke. Terus kemarin aku itu nyari perencanaan wilayah kota gitu aja aku klik kan. Nah, terus keluar tuh ada Bappenas, ada Jasa Marga, ada Perumnas gitu. Gitu. Berarti Kalian banyak juga bisa banget ya ikut. berarti. Iya, banyak banget kemarin. Nah, dan juga
aku saranin untuk fullin 22 slot untuk tahun ini ya, tahun depan enggak. Untuk fullin gitulah. Supaya kalian peluangnya besar. Peluangnya lebih besar. Oke. Itu ada yang keterima double gitu nggak? Nah, Di offer banyak 2. tuh sebenarnya. Kan kita kayak maksudnya dapat aku. offer ya. Oh iya, boleh. Oh enggak, kemarin kalau aku tuh ATR tuh masuk emailnya masuk duluan tanggal 21. Terus kan itu dikasih selang 3 hari buat terima tawaran. Oh, jadi cuma 3 Jadi hari kayak nih. offer gitu ya berarti. Iya, nah kita bisa tunggu dulu 3 hari sambil nunggu Yang lain. gitu kan. Kemarin aku udah dapat jasa marga sampai seleksi berikutnya. Oh my god. Terus masuk ATR langsung ku terima tawarannya. Jadi yang lain enggak. Tapi yang lain ada yang nyangkut juga slot yang lain. Nah, kalau kita udah terima itu Udah langsung di iya, blacklist. udah nggak ada lagi informasi kalau kita masuk atau enggak. Gitu Berarti emang sebenarnya. bener-bener meskipun membuka banyak peluang, tapi kita harus bener-bener yang emang kita mau juga Betul, ya betul, milihnya. Oh iya, benar-benar. Next kita langsung ke kepo Safina. lagi nih ke Safina ya. Iya, gantian sekarang Safina nih berarti udah 3 tahun ya di MRP. ya, tapi join di MRP. selain MRP kan juga tadi sempat melakukan kayak ada ngajar juga di SD swasta lain. Itu boleh juga nggak diceritain kayak awal kamu terjun udah jadi Sampai sekarang akhirnya udah jadi salah satu pengajar di sana. Ya, sebenarnya aku bukan pengajar tetap ya. oke. Awalnya tuh dapat tawaran tuh dari temen. Jadi temenku tuh dulu ada yang magang di sana. Terus karena kurikulumnya mereka itu kayak setiap selesai berapa ya, satu juz atau setengah juz itu harus ada evaluasi. Nah evaluasi itu kan banyak ya bacanya. Jadi kalau misalkan gurunya itu cuma 1 itu nggak cukup waktunya. Jadi harus ada yang bantuin gitu. Jadi ditawarin sama temanku bisa nggak, karena sekolahnya itu FYI sekolahnya itu masuknya pagi banget jam 6 full day. Jadi mereka baru pulang itu habis sholat asar jam 4-an gitu. Oh my god, jauh lebih lama dari durasi kita belajar Iya, sekarang. benar. Iya, boleh gak di spill tuh SD mana kalau boleh tahu? MI Tahfidz Ibadur Rahman. Oh, oke, Itu Masya di mana Allah. ya? Di Tasikmadu. Iya. Oh, Tasik. Oke. Berarti kamu ngajarnya itu semua jenjang dari kelas 1 sampai kelas 6 atau gimana? Biasanya sih di kelas 4. Kelas 4. Sekitar 4, 5, 6 karena kelas kecil-kecil kelas 1 2 3 itu ya gurunya emang udah Khusus ada ya? sendiri gitu. Ada lebih banyak juga. Oke. Ini ya interesting karena berkaitan sama anak-anak gitu loh kan. Itu. Kayak dealing with kids gitu loh. Iya. Yang emang kita nggak pernah juga kan. Kayak biasanya kita nggak mau kalau sama anak kecil gitu kan, kayak tantangannya gede gitu loh. Benar. Tapi itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa kamu biasanya? Aku dari pagi sih biasanya, dari pagi. Terus karena kalau mata pelajaran kan nggak menerus gitu kan. Iya. Jadi ada pas aku nggak jadwal aku istirahat atau ngapain ngerjain tugas mungkin. Berarti kalau misalnya ada kelas gitu kamu nggak masuk gitu? Kalau misalkan pas ada jadwal kelas di kampus? Ya kalau ada kelas aku izin nggak bisa, pasti nanti bakal dicariin pengganti yang lain gitu. Oke. Berarti emang udah deal-dealan ya sama jadwal kuliahnya Ya dong, kita harus mengutamakan akademik. Iya. Wes, Masya tuh Allah. sobat Ini planner. yang perlu dicatat di highlight. Ingat ya Dicatat. semuanya. Tetap berprestasi, tetap mencari pengalaman yang lainnya, Iya. tapi Sambil menyelam akademik minum air. juga jalan. Sambil menyelam Oke. minum air. Mantap. Nah sekarang nih kan yang mau kita kepoin lagi nih tentang pengalaman kalian di kompetisi yang tadi kita udah sebutin di awal ya. yang udah kita spill tadi di awal. Yang Sobat Planner wow juga- itu. Iya, Sobat Planner juga pasti kepo banget gimana sih kok bisa tahu infonya, kok bisa ikut, terus kok bisa konsisten Sampai akhirnya menang Iya. jadi juara. bener. Gimana nih Del? Kamu kepo tentang apa sih kira-kira? Aku sih udah banyak ya ini ya. Iya, Keponya. tadi kita mulai lagi dari AHA kali ya. Boleh. Tadi namanya keren banget nih nama lombanya. Iya. Kayak asing tapi keren gitu loh. Iya, Mungkin iya, teman-teman iya, udah iya. banyak yang lihat juga di Instagram ya. Karena udah gold banyak- medal gitu kan. banyak yang Nama lombanya posting. tadi World Young Inventors Exhibition. Iya. Setahu aku ini katanya di Malaysia ya. Iya benar. Oh my god. Wah, Ini Gimana? udah di Instagram ramai banget ya, gold medal, terus ada foto-fotonya. benar. Ini jadi kepo benar. banget, boleh gak sih diceritain pengalaman ikutan lomba itu tadi WYIE? Oke. WYIE ya.
Jadi WYIE itu buat sobat-sobat planner adalah sebuah kompetisi inovasi yang dimana itu mewadahi spirit atau semangat dari young inventors atau para kaula muda ya yang punya inovasi untuk memamerkan apa kreativitas mereka, apa inovasi mereka gitu. Nah, jadi kalau di WYIE itu banyak banyak temanya juga. Jadi dari agrikultur, dari health, dari social science, inovatif itu banyak banget. Oke. Ya waktu itu kamu ikutan, berarti itu ininya apa temanya? Temanya agrikultur nih. Agrikultur. Yang ini ya, Victuality itu ya. Oke, benar. Victuality. Terus waktu itu dari mulai awal kamu dapat infonya itu dari mana nih lombanya? Kan ini internasional ya maksudnya. Itu dapat infonya dari mana? Oke, jadi sebenarnya kan aku itu udah ikut lomba dari tahun 2023 kan. YSA itu YSF ya, YSF di Bali itu pertama kali. Yang nyelenggarain itu YSA. Nah, setelah itu aku ikut 3 kali lomba lagi tuh. Yang di Indonesia semua. Nah, jadi kelompokku kemarin, tim lombaku tuh kemarin berangan-angan kan melihat ada suatu postingan gitu dari anak UB juga gitu, ikut lomba yang di luar negeri. Yang di luar negeri. Jadi motivasi ya. Iya, di Thailand tuh. Jadi kami pikir untuk last lomba itu tuh kemarin farewell berarti ya. Iya. Last competition itu gimana kalau kita ikut lomba yang di luar negeri aja. Iya. Yang di Malaysia ya, dekat lah gitu. Iya, masih tetangga lah ya. Nah, jadi akhirnya kami cari informasi dan akhirnya dapat gitu awalnya infonya. Berarti dari tim kamu juga yang nyari-nyari sendiri tentang informasi lombanya. Betul. Kalau yang kemarin solusi inovatif Victuality yang kalian tawarin itu gimana? Bisa cerita nggak konsepnya atau gambarannya gitu? Oke. Jadi Victuality itu artinya kemampuan memberi makan, feed. Itu artinya. Nah, jadi latar belakangnya itu Victuality adalah kami melihat bahwa petani di Indonesia sebagai penyangga pangan Indonesia itu rata-rata umurnya sekarang tahu nggak berapa? 52 tahun ke atas. Udah lansia. Benar, 52 tahun ke atas. Dan bila kita lihat trennya itu sangat menurun. Ada regenerasi dari pemuda itu nggak ada. Regenerasi petani muda itu nggak ada. Lebih memilih keluar dari desa gitu atau gimana? Merantau. Bahkan anak petani, seorang petani ingin anaknya itu jangan jadi petani, biar merantau gitu. Jangan jadi petani, benar. Nah, setelah kami telisik juga, kenapa tren peminatan petani muda itu nggak ada? Karena banyak orang yang mengira bahwa petani itu tidak sejahtera hidupnya. Dan memang kesejahteraan petani itu bisa dibilang kurang, kasihan gitu. Nah, jadi kami pengennya itu membuat sebuah inovasi yang dimana petani itu bisa membuat harga dari produk pertanian dia itu sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman tahu, sobat-sobat planner tahu, beberapa petani itu kan menjual hasil produknya kan ke pengepul. Tengkulak, gimana? Jadi harganya itu dipatok dari tengkulaknya. Nah, di sisi lain kami juga tahu nih kalau masyarakat Indonesia itu udah mulai tumbuh kesadarannya dari apa yang mereka konsumsi. Sama seperti orang luar negeri. Healthy food ya. Benar. Mungkin sekarang ya. They care what they eat gitu. Mereka sangat peduli dengan apa yang mereka makan dari kadarnya, konsumsi dan lain-lain. Nah, akhirnya kami akan berpikir gitu kan, membuat konsep traceability, trace jejak ability kemampuan. Jadi artinya itu menciptakan sebuah jejak informasi dari apa yang mereka makan, dari bahan pangan yang akan mereka beli. Jadi jadi mereka misal aku hari ini pengen makan jagung, salad isinya jagung, selada, tomat gitu. Aku bisa ngukur kapasitasnya berapa gitu. Kalori, bukan hanya sekedar kalori bahkan. Sampai apa tuh? Prototype Victuality ini kami kembangkan untuk
dari HP saja kalian itu bisa tahu dari jagung itu dari petaninya siapa informasinya, pupuk apa harganya. yang dipakai, jenis Oh, tanahnya, sedetail itu ya? sedetail itu, Oke. sedetail itu. Bahkan kami kelompokkan lagi menjadi kualitas A, kualitas B, kualitas C dan harga. Berarti udah di ini ada udah disortir gitu ya. Tinggal milih Tinggal gitu. milih. Udah di grading, tinggal milih yang kita mau, yang cocok yang mana gitu. Orang bilang Menarik kan sehat banget, itu menarik pilihan ya. Iya. Ya, ini Berarti nih, kalian ini. menyediakan di virtuality pilihan. ini nih. Prototipenya Yang sih kalian bisa pilih. seperti itu. Supaya apa? Supaya traceability ini harapannya bisa menciptakan trust atau kepercayaan dari pelanggan. antara konsumen juga dengan produsennya gitu. Oke, ini keren banget ya. Emang. Berarti nantinya tuh yang ke konsumen ini akan langsung dihubungkan ke petani, Iya. petaninya itu, Penjual atau juga bisa di local market. local market. Local market yang menyediakan produk dari petani itu gitu. Dan berarti sudah nggak lewat tengkulak atau apapun itu yang Betul. bikin petani ini Jadi kurang- lebih sejahtera iya, kan kalau menjadi lebih nggak ke sejahtera. tengkolak. Iya, heeh. Menjadi menyediakan solusi untuk dua Pihak ya iya, langsung. gitu. langsung. Oke. Ini menarik banget sih. Kayak apa? Mungkin kita selama ini kayak nyarinya nggak tahu gitu, kita beli aja gitu Iya, kan, nggak tahu iya. kandungannya kayak apa, terus prosesnya kayak gimana gitu kan. Mungkin dengan adanya ini tadi membantu banget untuk yang lifestyle-nya berubah menjadi lebih sehat kayak gitu kan. Bener. Terus selanjutnya kita ke Safina lagi. Oke. Tadi kan Safina ini juara di kompetisi MTQB ke-17 tahun 2024 di cabang MHQ nih. Ini juga keren banget ya teman-teman, karena mungkin nggak banyak gitu loh yang menekuni bidang ini lagi gitu, kayak udah mulai jarang gitu sekarang di anak muda. Itu gimana, boleh nggak sih diceritain pengalamannya ikut dari mulai persiapan, dari pendaftaran persiapan sampai akhirnya jadi juara di lombanya. Ya, jadi awal dapat informasi itu karena aku ikut komunitas-komunitas yang itu kan, yang Tafid itu. Jadi Iya. ketemu orang-orang yang punya tujuan yang sama, mereka juga pengen ikut lomba kayak gitu. Iya. Terus dari Fakultas Teknik, dari Al-Hadid itu juga mereka mewadahi, karena lombanya kan antar fakultas ya, kontingen Iya. fakultas gitu. Jadi mereka juga nyari nih atlet-atlet MTQ ini Dari Oke. FT ya. dari FT. Per fakultas Ya, kayak jadi setiap Iya. fakultas ada gitu. Terus alhamdulillah ikut pembinaannya itu berapa ya, sekitar 1 bulan. Satu Satu bulan. Iya. Itu kayak karantina atau enggak? Sih, kita datang ke tempat yang udah ditentukan, kayak di iya. Al-Hadid atau di tempat lain gitu. Oke, Pokoknya oke, janjian oke, sama pembinanya. Oke. Terus apa ya? Sebenarnya yang menarik itu kenapa aku ikut MTQ ini? Iya. Aku belum puas dengan hasilku yang tahun kemarin. Jadi sebenarnya aku tuh udah ikut MTQ-UB itu udah dari 2 kali berarti ya. tahun kemarin, tapi kebetulan hasilnya menurutku masih kurang, belum sesuai lah dengan Iya. apa yang aku inginkan. Akhirnya ikut lagi di cabang yang sama, di kategori yang sama, dan alhamdulillah tahun ini dapat gitu. Alhamdulillah. Kemarin ini ya, berapa? Berarti juara keberapa? Juara Kemarin? 3. Juara 3. Cabang MHQ tuh boleh dijelasin nggak? Oh iya. Berarti itu kayak Mungkin gimana iya, lombanya? jelasin Udah dari nggak familiar dari depan aja dari Iya, MTQ. dari Jadi depan. Boleh, MTQ boleh, apa boleh. sih? MTQ itu namanya kepanjangannya itu Musabaqah Tilawatil Quran. Jadi itu adalah kompetisi di bidang Al-Quran, entah itu seni atau hafalan atau kaligrafi, dan debat juga ada, dan lain-lain banyak. Nah, yang aku ikuti ini MHQ, Musabaqah Hifdzul Quran. Jadi ini khusus yang hafalan. Oh iya. Di hafalan pun di MHQ ini juga ada tingkatan-tingkatannya. Kemarin ada 5 juz, 10 juz, 20 sama 30 juz gitu. Kalau kamu berarti ikut yang Aku kemarin yang ikut 10 juz. 10 juz. Iya. Kalau yang tahun sebelumnya juga 10. Iya, sama. 10. Oh iya, berarti ini ya banyak kategorinya, Ya, kategori dan bidangnya. bidangnya. Terus kalau waktu pembinaan itu biasanya yang dilatih apa ya? Mungkin dilatih atau Dibinanya. dibina itu yang kayak bagian apa? Ya, Kayak gimana gitu? Kalau di MHQ atau di Tafid itu kita kayak apa ya? Kan pembinanya ada satu orang, Oke. tapi beliau ini megang beberapa bidang. Jadi kalau yang di MHQ ini lebih ke dikasih
dites gitu. Dites. Jadi kita dikasih pertanyaan, Iya, iya. kasih random Mm-mm. sambung ayat gitu. Oh iya iya, yang kayak di TV itu nggak sih yang Hafiz Quran? Ya, tuh? ya, kayak Iya, gitu. bener-bener, Iya, bener-bener. gitu. Dan biasanya waktu puasaan. Iya. Benar, Iya. benar. Oke, kebayang. Soalnya apa ya, ngelatih mentalnya juga kan kalau kayak gitu. Gitu. Tiba-tiba dor. Ayo Iya. ayat ini. Ya, dibacain terus disuruh melanjutkan. Lanjutkan. Lanjut. Masya Allah. Ini keren banget ya, berarti 10 juz loh. 10 juz. Berarti harus diulang-ulang setiap hari atau gimana tuh kalau kamu Iya, kalau cara baca kamu per juznya? menghafal. Iya. Ya memang harus diulang-ulang sih setiap hari. Terus kalau aku biasanya menghafal itu pakai mushaf atau Al-Qur'an yang ada artinya, terjemahnya. iya. Jadi sambil, apalagi kalau yang ayat-ayat tentang cerita gitu ya, kisah-kisah Iya, Nabi iya. gitu, pasti kita harus ngafalin alurnya dulu, alur ceritanya kayak gimana. Jadi kalau udah terbiasa nanti Iya. kita Udah ini hafal tahu sendiri. gitu, sambil ya belajar, sekalian belajar bahasa Arab gitu kan. Oh iya, ini life hack ya berarti. Iya. Life hack buat temen-temen sobat PNR yang mau menghafal Al-Quran juga, nih ada tipsnya nih dari Iya, Safina tadi. Nah, berarti kita coba kulik lagi Iya. nih tips and tricksnya Iya. mereka. Dalam ini tadi konsisten ikut lomba ya. Iya. Karena itu kan pasti persiapannya banyak banget ya, dari mulai nyari infonya, terus juga mungkin tadi kalau lombanya tim juga kan harus prepare timnya gitu kan.